Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ya, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa dulu. Ya, dipimpin salah satu dari situ saja. Ya, si Mbak Ica coba dipimpin. Tempat duduk siap, gerak. Yes. Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, tepuk salut, jempol, jempol, dua jempol, salut. Ya, tepuk tangan buat Mbak Ica yang berani menyiapkan. Ya, sekarang sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan mata pelajaran di kurikulum Merdeka yang nanti akan menjadi mata pelajaran tambahan, yaitu tentang coding dan AI. Kamu menyebutkannya apa? Coding dan AI. Ketika nanti Pak Guru menyebutkan AI, itu Pak Guru akan menyebutkan kecerdasan artifisial. Apa? Ya. Jadi KA disingkat kecerdasan artifisial sama dengan artificial intelligence atau AI ya. Jangan bingung ya. KA sama dengan AI. Jangan bingung nanti ya. Kecerdasan artifisial sama dengan AI. Alif isomuni. Alif isomu. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Okay. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Benar siap belajar? Iya. Teman, Hafiz siap belajar nanti Hafiz? Ya. Coba Pak Guru acak. Sekarang Pak Guru acak. Tepuk dua. Tepuk empat. Enggak belum. Tepuk empat. Tepuk delapan. Oh, enggak ada. Ulangi. Tepuk tiga. Semangat. 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 Salah tertunduk. Ulangi ya. Tepuk satu. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk lima. Siap belajar. Oke, terima kasih. Ya. Tepuk PPK. Prok prok prok. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter,
menyenangkan, luar biasa. Weh, ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang di kurikulum kayaknya sih menjelang baru lagi nih namanya ya, bukan merdeka lagi, tapi kita nanti nunggu lah ya. Apa namanya istilahnya? Yang ini Pak Guru modifikasi menjadi tepuk KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ini tepuknya sama, tepuk KKA. Adil gini imbang kan ya? Adil, akuntabel tanggung jawab nih, akuntabel, aman gimana aman? Aman, privasi, transparan, human center. Human center itu manusia, memanusiakan manusia. Siap? Salamnya diubah, salam KKA, salam cerdas, beretika. Beretika gimana? Beretika kita bikin gaya, coba. Beretika, menyenangkan, luar biasa. Kalau ini jos. Jos apa? Yes. Jos. Gitu ya. Siap. Tepuk KKA. Adil, akuntabel, aman, privasi, transparan, human center. Salam KKA. Salam cerdas, beretika, menyenangkan, luar biasa. Wah, ya. Apa itu coding, apa itu AI biar kalian mudeng. Oke? Pak Guru punya sesuatu, cara, langkah-langkah, perintah, itulah yang disebut coding. Ini coding. Coding apa? Langkah-langkah, cara, perintah, ya. Dan apa? Perintah, pokoknya perintah itu coding namanya. Apa Mbak coding ulangi? Langkah-langkah, cara, perintah itu coding. Ya. Hasil dari perintah itu menghasilkan sebuah software atau yang kamu kenal sebuah alat yang disebutlah kecerdasan artifisial atau AI atau KA. Jadi coding itu adalah instruksinya atau perintahnya, AI itu hasilnya. Pak Guru kasih contoh nih, Hafiz coba sini maju ke depan. Ya, maju sini, nggak apa-apa sini, nggak apa-apa. Sini Mas, yuk. Biar kamu paham loh sebelum masuk ke sini ya. Biar kamu paham sini. Ini Pak Guru ibaratkan ini adalah codingnya. Kamu berarti orang yang membuat bahasa pemrograman ya atau perintah. AI-nya siapa, Fiz? Kamu tunjuk temennya satu. Satu aja, laki-laki boleh, perempuan boleh. Siapa? Rehan, sini Han, Rehan. Enggak apa-apa. Ya. Ya sini. Kamu berperan sebagai AI, kamu berperan sebagai codingnya. Coding adalah perintah, AI adalah hasilnya. Ini prosesnya, ini hasilnya. Paham ya? Coba kamu memerintahkan kepada Rehan, ya. Hormat, gerak. Coba. Hormat. Berarti apa yang diperintahkan oleh Mas Hafiz, terjadilah sebuah gerakan robot hormat. Ini programnya bener, nggak error. Coba kamu perintahkan, Mas Rehan, siap. Kayak gitu kamu jawab ya. Bilang halo gitu. Mas Rehan.
Bodol. Robotnya bodol. Urung diprogram. Program di sini. Tenet, tenet. Sehat ini udah dikasih baterai dulu. Mas Rehan? Mas Rehan? Masih bodol? Buang aja sana. Wah, ya enggak. Mas Rehan? Ya, iyo boleh. Ya. Mas Rehan? Mas Rehan? Ucapkan halo. Ucapkan halo. Halo. Ya, itu ya, paham ya? Paham ya? Jadi kalian tahu apa itu coding ya? Tahu ya? Sekali lagi coba perintahkan. Bebas kamu merintahkan Rehan ngapain? Mas Freestyle. freestyle ngarang. Jangan melakukan sesuatu yang aneh. Coba. Mas Rehan? Siap. Kayak gitu. Mas Rehan? Ya, gitu. Coba. Mas Rehan? Siap. Itu hormat. Iya. Ya kasih tepuk tangan buat Mas Hafiz. Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham nggak? Apa itu coding? Apa itu coding? Apa itu coding tadi? Apa? Coding berarti apa? Perintah. KA apa KA? Hasilnya. Lambat. Cepat. Konsep berpikir komputasional ya, bahwa berpikir komputasional itu memiliki konsep. Konsepnya apa saja? Ini ada 4. Coba Mas Hafiz dibaca satu. Mas Hafiz dibaca satu apa konsepnya? Critical ya, atau berpikir ya. Dua Mbak Gebi apa ya? Creativity atau kreativitas. Yang keempat, Mas siapa nih? Gifar. Ketiga apa Mas? Dibaca. Komunikasi. Yang kelima Mbak apa? Kolaborasi atau iya. Iya, kok iya, berarti ada 4. Yang pertama, berpikir kritis, kreatif, kemudian komunikasi, kolaborasi. Kolaborasi apa ya? Kolaborasi itu bekerja sama dengan ya, berkolaborasi. Misalkan satu anak dengan satu anak berkolaborasi. Nah, nanti prinsip-prinsipnya juga ada 4. Ini yang akan nanti kita akan diterapkan dalam pembelajaran. 1, Mbak. 1, dekomposisi apa itu, pattern recognition apa, abstraksi apa, kemudian algorithmic thinking itu apa. Ya, kita akan memecahkan satu persatu. Nih, contoh dekomposisi. Awas Mas. Mas itu siapa? Fakih ya. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya,
cara berkelompok 2 sampai 3 orang. Kalau ini kan kelompok besar kita baginya ya 7 sampai 6. Kalau ini kelompok kecil. 1 contoh dekomposisi merancang kegiatan pesta ulang tahun. Ulang tahun, diskusi tuh. Yuk, hari ini kita akan mengadakan diskusi ulang tahunnya Mbak Gebi. Ya. Misalnya yang kedua merancang menghias kelas. Ada lomba antar kelas nih, hias kelas. Ayo kita diskusi. Kelompok 1, kamu mau punya ide apa? Kelompok 2 punya ide apa? Kelompok 3 punya ide apa? Gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga merancang membuat prakarya. Contoh, tugas kelompok tuh diberikan tugas oleh Pak Guru. Membuat sebuah karya 2 dimensi. Ya, kelompok 1 membuat apa ya? Itu aja, wayang-wayangan. Kelompok 2 apa? Gunung-gunungan. Dan sebagainya. Kaligrafi, lukisan. Nah, ya. Tuh, misalkan gitu ya. Paham ya dekomposisi ya? Berarti secara berkelompok dalam skala kecil membuat rancangan pesta ulang tahun, prakarya, menghias kelas dan sebagainya. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Ini yang akan kita terapkan di kelas ini. Ya. Apa? Nih. Sebuah pengenalan pola mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau dengan kata lain menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Cara berkelompok 4 sampai 7 orang. Pak Guru tadi sudah membentuk kamu menjadi 4 kelompok. Ada yang 6, ada yang 7 ada? 7 ada? Ada yang 7? 6 ya, 6 semua ya, karena 1 nggak berangkat. Ya, apa itu membuat pola di dalam kelompok sendiri dan menebak pola orang lain. Ini ya, contoh. Oke, nih kita akan melakukan ini pengenalan pola. Nanti setiap kelompok Pak Guru bagi nih, bagikan. Pak Guru sudah membuat media ini, kartu ya. Apa yang dimaksud dengan pola? Pola itu ya gambar lah. Atau bangun ruang boleh. Misalkan gambar bunga boleh. Gambar apa lagi? Gambar hewan boleh, tapi yang mudah saja. Stick PS tahu ya, stick PS? Stick PS ada 4 itu warnanya ya. Simbolnya apa aja? Lingkaran. Yo, tendangan jauh nih. Wah. Segitiga, umpan terobos. Ya. Pak Guru tahu? Pak Guru penggemar PS. X umpan. Ya. Kotak syuting keras. Ica pasti nggak tahu, nggak pernah PS-an. Oke, contohnya gini. Pengertiannya apa tadi? Pattern rekognisi. Membuat pola di dalam kelompok sendiri, membuat pola di dalam kelompok sendiri, dan kelompok lain menebak. Contoh. Ya, Pak Guru kasih contoh nih. Ada berapa warna ini? 4. Nih, berarti setiap warna polanya sama. Kuning polanya apa? Kotak, kotak, kotak. Pink polanya apa? Bulat, bulat, bulat. Hijau polanya apa? Hijau, hijau, hijau. Putih polanya apa? XXX. Oke, Pak Guru akan membuat sebuah pola. Tolong kamu nanti tebak kelanjutannya. Inilah yang disebut dengan berpikir komputasional. Mas, minta tolong sini maju. Mas siapa ya? Alfian ini Mas Alfian. Tolong Pak Guru tolong. Enggak, ini kamu taruh di sini. Sini taruh sini. Nanti terus.
Pak Guru, yang gambar pertama adalah segitiga. Gambar, nanti dulu Mas, kotak nih. Tempel sebelahnya Mas. Tempelkan di sini nah, sininya. Ini dulu Pak Guru, matiin dulu ya. Ya. Mandan ke sini boleh Mas. Nih. Sini deh. Nih ya. Ya. Ya boleh. Kasih jarak. Gambar yang ketiga adalah kotak. Dikasih jeda. Nih Mas, kasih jeda sini. Nih. Ya. Nanti ini di sini titik-titik ya. Titik. Paham ya? Bukan goal. Ya, terima kasih Mas Alfian, duduk. Pak Guru punya urutan kayak gini. Ya. Ada segitiga, ada kotak dengan warna kuning, ada X dengan warna putih. Coba siapa yang berani melengkapi di sini mau apa? Sini. Iya, ya, yo, maju sini. Siapa maju? Jangan malu. Nanti salah ya sini Mas, maju ya. Di sini mau warna apa? Oh ya, nih. Tempelkannya di mana? Nih, tempelin. Ya. Oke. Kamu buat polanya seperti ini boleh. Ya, betul. Nggak ada yang salah. Ya. Nah, sekarang lanjutannya, awas. Setelah ini kamu mau melanjutkan apa? Siapa yang berani? Ya bebas, ya bebas. Yo, setelah X apa? Ya sini. Ya coba. Ya sono mau mandi. Ya. Yo. Ya Mbak Ica. Setelah X apa? Bebas, kamu mau menentukan apa? Oh iya, boleh. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Setelah, ya dah, terima kasih. Setelah X, Mbak Ica menentukan warna kuning dengan kotak. Ya, boleh juga. Apa boleh Pak? Boleh. Berarti setelah kotak ini akan membentuk pola apa? Harusnya sudah bisa berpikir. Ya, setelah ini itu apa? Ini harus benar. Kalau sudah sampai segini, ini harus benar polanya. Coba. Siapa yang berani? Salah nggak apa-apa. Setelah kotak apa? Yuk. Yuk anak perempuan yang belum. Mbak. Tertunjuk ya. Tertunjuk, maju. Maju, tertunjuk. Fajra Nur Safa. Sini Mbak. Fajra. Ya. Setelah kotak harusnya apa? Setelah kotak harusnya apa? Apakah itu?
Kira-kira. Nah, setelah kotak kok hijau? Nah, duduk dulu nggak apa-apa. Nanti dikoreksi. Ya, sampai sini. Ada yang mau ngoreksi? Pak Guru panggil lagi kalau nggak mau nih. Alvaro Galang. Ya. Harusnya setelah kotak apa ya? Setelah kotak. Ya. Sangga. Gini. Ini kayak kertas biasa. Setelah kotak, tempelin. Kalau menurutmu di sini kamu tempelin. Ya. Di sini boleh atasnya, sini boleh atasnya. Nah, ini menurut Mas Galang. Ya. Ya. Setelah ini kita selesaikan ini ya di sini. Aska. Kak, pikir dulu. Yang benar ini apa ini, terus ininya apa? Ayo. Mana? Ya. Nih. Iya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Sini atau ini udah bener? Kalau Pak itu udah bener, kamu ucapkan udah bener. Coba, aku tanya. Alika, Naila, Aida. Ya, coba Mbak Aida. Ini sudah bener apa belum? Sudah benar? Sudah benar belum? Ya, menurut Mbak Aida ini udah benar belum? Sudah. Ya, kalau sudah lanjutannya apa Mbak Aida? Yo, setelah X lanjutannya apa? Setelah X lanjutannya Mbak Aida. Hah? Setelah X lanjutannya apa? Masa segitiga? Setelah X lanjutannya? Oh. Setelah X lanjutannya adalah kotak. Karena ini kan kamu menentukan siapa tadi yang maju ya? Ya, Ica. Ica menentukannya setelah X itu kotak. Paham ya? Berarti tanda segitiga ini tidak akan tersusun sampai ke sana. Karena menentukannya setelah X ini kotak. Ya, kalau misalkan Mbak Ica ini, nah itu akan urut sama. Tapi boleh saja, seperti ini boleh saja. Ya, berarti setelah X kotak, berarti susunannya X dengan putih, kuning dengan kotak. Setelah kotak apa kamu lihat ininya loh? Setelah kotak apa? Ini bener. Tadi siapa yang maju? Betul. Bentar. Berarti udah berpikir komputasional itu namanya Mas. Ya. Setelah ini apa? X. Oh, kamu lihat ininya depannya. Ya. Apakah merah bundar itu setelahnya X putih? Betul. Ya. Setelah X putih apa? Katok. Kotak lagi. Benar? Nah, sekarang terakhir. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Sininya. O. Betul. Setelah O. X. Setelah X. Kotak. Segitiga nggak akan pernah terjadi karena menentukannya ini. Ya. Ini misalkan, ini sebagai penentu sebenarnya ya. Misalkan Pak, saya kepingin setelah X itu ini. Boleh. Tapi pola yang ke sana harus ngikut. Itu namanya berpikir komputasional. Logis. Bisa dipahami? Sekarang tugasnya kalian. Pak Guru bagikan kelompok untuk bikin seperti ini. Kamu tentukan dalam satu kelompok ada 4 warna. Satu kelompok ada 4 warna. Ya, kamu bebas mau bikin pola bangun datar boleh, segitiga, persegi panjang, lingkaran, bintang boleh, bulan boleh, matahari boleh, atau bunga. Bunga berarti 4 warna itu bunga semua ya.
Kalau kumbang semua. Paham ya? Pak Guru bagi nih. Satu kelompok silakan bebas. Kamu mau bikin apa, nanti kelompok lain suruh menanggapi. Ini masing-masing ada 4. Ya. Coba lihat polanya Mas. Ini apa? Z apa N? Z. Ya, berarti kuning Z semua. Paham? Ya. Ya. Coba ini polanya apa, Mbak? Ya, huruf ya coba. Ya. A. Berarti putih harus A semua. Ya. Nah. Ini sudah selesai ya. Nanti setiap kelompok menentukan sendiri polanya mau disusun seperti apa ya. Nanti kelompok lain menanggapi. Oke, siap. Jangan sampai tercecer. Ini lagi lah. Iyalah. Ya, ini ya. Kita simpulkan aja. Tadi belum kerekam sih. Ya, anak-anak. Ini tadi kita sudah melakukan permainan Blockly ya. Blockly tadi yang di website. Ini yang tadi gerak maju-maju itu ya. Kanan kiri sesuai perintah. Kemudian ini yang apa tadi? Menyusun pola. Ya. Ini yang perintah berdasarkan instruksi. Atau menjalankan berdasarkan perintah. Tadi contohnya, Hafiz, siap. Ucapkan halo. Halo. Ya, oke? Ya, kita simpulkan. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia atau komputer. Sekarang kasih tugas, ya. Tugasnya, oh ya nih, alur logika coding ada 3. Perintah dieksekusi satu persatu, program memilih jalur berdasarkan kondisi tertentu dan perulangan. Ya. Sekuensial, percabangan dan perulangan. Tadi ya yang di Blockly itu ya. Nah, sekarang evaluasi. Pak Guru ngasih kamu 3 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Sebutkan 4 konsep berpikir komputasional dan sebutkan 4 prinsip berpikir komputasional. Dikerjakan di LKPD yang sudah Pak Guru inginkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama sebagai penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Guru. Mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata Pak Guru yang kurang berkenan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.